ucapkan kepada seluruh Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dimanapun kita berada saat ini. Mari kita menyiapkan hati kita, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau menaikkan hati kami mau mengekspresikan syukur kami lewat puji-pujian pada sore hari ini. Sebab itu Tuhan, berkenanlah Engkau melawat semua orang, baik yang di rumah-rumah atau di sini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami deklarasikan syukur kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari masuk ke gerbang Tuhan dengan segala ucapan syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik, teramat baik, teramat baik. Haleluya, mari tundukkan kepala. Kami siap untuk mendengar isi hati Tuhan pada sore hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan isi hati-Mu Tuhan. Taruh kami di dalam naungan salib-Mu Tuhan, supaya hati kami, hati seorang hamba, telinga kami, telinga seorang murid. Dalam nama Yesus, dengan sukacita kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa sorga, saat ini kami datang kepadamu. Kami ingin minta pimpinan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Allah yang akan kami sampaikan bagi setiap pendengar, umat Tuhan, jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya akan buka hati mereka, telinga mereka, supaya mereka boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan untuk memberikan kesehatan, kekuatan bagi roh, jiwa, dan tubuh kami di hari-hari ini menghadapi persoalan yang tidak mudah, yaitu COVID-19. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, nama Tuhan saja yang dipuji-puji dan besarkan. Kami akan membaca Alkitab saat ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan buka di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Puji Tuhan. Judul khotbah saya pada saat ini yaitu Roh Kudus sangat penting. Roh Kudus sangat penting. Bagaimana pentingnya Roh Kudus itu? Anda berpikir saya penting punya harta, punya emas, punya uang, punya kekayaan, itu tidak salah. Penting.
Tapi saya mau coba dalam hidup saudara atau hidup saya. Coba Anda atau saya penjet hidung saya. Nggak usah lama, nggak usah 1 jam. Nggak usah setengah jam. 20 menit atau 15 menit. Coba hidungnya ini dipenjet. Gini. Anda boleh tahan berapa lama. Dan kelewat waktunya Anda lewat jadi orang. Jadi apa yang penting? Apakah emas yang penting pada waktu itu? Apakah makanan yang penting waktu itu? Apakah hiburan yang penting waktu itu? Tidak. Yang penting adalah udara. Supaya udara itu bisa masuk, kita bisa bernapas, kita bisa menghirup udara dan akan memberikan kehidupan bagi tubuh ini. Inilah satu gambaran mengenai Roh Kudus. Itu sangat penting. Ya, ini sangat hal yang tidak gampang. Dan kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia naik ke sorga, dia beritahu kepada murid-muridnya, nantikan aku akan kirim penolong yang lain. Penolong yang lain itu apa? Ya. Seperti yang saya katakan tadi, bukan harta kekayaan dan semua pangkat kedudukan, bukan. Tapi penolong yang lain dikatakan Roh Kudus. Nah, dalam bahasa asli Roh Kudus ini dikatakan parakletos. Artinya menolong kita, membantu kita, melindungi kita ya dalam keterbatasan yang kita miliki. Saat ini kalau saya katakan orang kaya banyak. Dia bisa jalan ke sana kemari dengan uangnya banyak, nggak mungkin dia berani. Ya. Dan uang tidak bisa menolong dia menghadapi COVID-19. Ya. Harta, apa saja yang kita miliki tidak bisa kita gunakan untuk menghadapi serangan daripada virus itu. Tetapi ada penolong yang diberikan oleh Bapa melalui Yesus kepada kita, yaitu Roh Kudus. Itu siapa dia? Roh Kudus ini dalam arti lain Roh Allah, Roh Kristus, Roh Yesus. Jadi roh daripada Tuhan itu dia berikan kepada kita. Hebat enggak kita ini? Hebat. Gak ada orang yang bisa dapat hal demikian. Hanya bagi orang yang berkenan dan dia tahu kamu pantas mendapatkan ini. Dan ini dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 dia berkata, maaf saya bacakan, Roma 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya roh berdoa, tetapi saya ulang lagi, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada kalanya kita kalau berdoa cuman sampai di kata, ya Tuhan, tolong. Sudah ada kata-kata yang cukup. Tidak ada. Tetapi kalau orang ada di dalam pimpinan Roh Kudus, dalam penguasaan Roh Kudus, dia berdoa lebih dari itu. Karena ada bahasa yang akan muncul, yaitu bahasa roh. Nah, bahasa ini tidak bisa diterjemahkan oleh setan. Manusia juga tidak bisa menerjemahkan bahasa ini kalau dia tidak bisa diberitahu oleh Roh Kudus apa arti bahasa itu. Dan bahasa ini adalah bahasa komunikasi khusus kita dengan Tuhan. Dan itu hanya dimiliki oleh roh kita ya, yang tahu siapa yang kita sembah itu. Dan ketika kita bahasa roh, itu ada kalanya cuma la 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 la. Atau ada kalanya seperti desingan angin begitu. Tapi itu punya isi, punya arti. Seperti kalau kita tahu dulu ada huruf Morse, ya kan tit 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 tit, itu satu bunyi itu punya arti. Roh Kudus lebih dari itu, ya. Mungkin dengusan napas kita yang sudah tidak bisa kita tahan kesusahan. Roh Kudus tahu itu artinya apa. Dia terjemahkan dalam bahasanya, dia sampaikan kepada Bapa di sorga. Itu dia penolong. Dan dia lebih dari penolong siapapun yang ada di dunia ini. Tidak ada penolong yang seperti dia. Itu sebabnya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika dia naik ke sorga, kalau dia katakan bahwa terimalah penolong yang dia berikan. Terima. Karena ini adalah sesuatu pemberian. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan itu, ya. Karena roh yang diberikan
kepada kita adalah dikatakan oleh Alkitab adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu ya adalah sesuatu yang saya katakan bukan relatif, bukan. Kalau roh kebenaran secara manusia itu relatif. Seperti saya pernah ketemu ada seorang pencoleng, ya, dia mantan disersi dari salah satu kesatuan, ya, karena dia pukul komandannya, ya, dia dikeluarkan dari kesatuannya. Dia nggak ada pekerjaan, dipecat, nggak ada gaji dan segala macam nggak ada. Nah, dia kalau mau cari makan dia bilang, bah saya gampang kok cari makan. Rampok saja orang, todong saja di jalan, ambil uangnya. Saya minta berapa uangnya di kantong, keluarin harta atau nyawa, keluarin. Kalau keluarin, dia ambil uang. Kalau di situ ada 1 juta, dia bilang saya cuma butuh 500, saya kembali ke 500, lapor polisi, kita akan ketemu di kantor polisi. Orang bingung, oh ini kok berani lapor katanya. Karena apa? Relatif. Kalau dalam keadaan terpepet, orang yang lapar, ya nggak apa-apa. Dia karena lapar dia mau rampok. Karena apa? Kebenaran manusia itu relatif. Ya. Tetapi kalau kebenaran dari Tuhan itu kebenaran yang mutlak, ya. Sebagai contoh, kalau Alkitab katakan, jangan engkau ingin barang punya orang lain atau pura teman. Baru ingin sudah tidak boleh, apalagi mengambilnya. Nah kalau hukum dunia, ketika dia pegang barang itu, apalagi dia sudah bawa pindahkan tempat, ini sudah hukum. Sudah ada dasar hukum untuk menghukum orang. Tapi kalau baru dia lihat, nggak bisa polisi tangkap, nggak bisa. Karena itulah kebenaran kita. Ya, Alkitab juga katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 28, ya. Dia katakan, kalau engkau melihat seorang wanita dan tergerak syahwatmu, maka engkau sudah berzina dengan dia dalam hatimu. Nah, kalau manusia, kalau sudah ketangkap hansip, wah ini berzina, ini bercabul, ini buat maksiat, tangkap dia, bawa di kantor polisi. Tapi Yesus bukan, baru berniat, ya, itu sudah dosa. Dan upah dosa adalah maut, kematian. Nah inilah kebenaran yang akan dituntun oleh Roh Kudus, supaya setiap orang akan dipimpin oleh Roh Kudus ini, akan membawa manusia itu dari kebenaran datang kepada kebenaran. Ya, karena itulah kebenaran yang Tuhan inginkan dalam penghidupan manusia. Dia katakan, kamu akan sama seperti aku. Secara manusia bagaimana mungkin? Begini aja susah hidupnya. Mau Yesus bilang lagi, kamu akan sama seperti aku. Bahkan dia pernah berkata, ya, dalam sebuah ayat dia katakan, apa yang aku buat, kamu akan buat bahkan lebih daripada itu. Loh, mana mungkin? Dia Yesus, ya, adalah Tuhan seutuhnya, adalah manusia seutuhnya. Tapi kok dia berkata demikian? Karena Yesus itu dia tidak iri hati. Satu, dia ingin semua murid-muridnya, orang yang percaya kepadanya naik kedudukan hampir sama dengan dia. Bahkan ini sejajar. Karena kalau tidak kita punya kebenaran sesuai dengan ajarkan oleh Yesus, jangan harap kita akan masuk surga. Karena itu memang standar. Enggak cuma, oh saya sudah tahu ini kebenaran. Bukan. Standarnya adalah Yesus. Sehingga ketika kita tahu bahwa kebenaran itu sulit kita capai, sulit kita lakukan, maka ada penolong yang lain yang diberikan oleh Bapa melalui Yesus, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini akan menuntun kita, membawa kita seperti tadi yang saya katakan, memang sulit. Seorang pria nggak mungkin, ya gampang saja dia bilang, wah ada wanita cantik kok, lepas dari ingatan, wah dia pulang dia masih ingat, ada bini di samping dia masih ingat, waduh cantik amat, cuma dia nggak ngomong. Tinggal bini bilang, mata lu kemana? Ada bini di sini. Ya itu, karena apa? Kebenaran relatif. Pasti dia bilang, itu cuma masalah, biasa masalah laki-laki katanya. Ya bukan, itu tetap dosa, kata Alkitab. Di mana kita punya titik tolak? Yaitu Alkitab. Ya, karena kalau kita tidak punya Alkitab, kita nggak tahu standar kebenaran itu apa. Ya, coba kita lihat aja ayat itu yang tadi barusan saya bilang. Ya, jadi jangan pikir, itu karang-karang, itu pendeta itu. Saya bukan manusia suci. Saya berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, itu sebabnya saya ingin bagi ayat itu, dia berkata begini.
Di dalam Matius pasal 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini Alkitab. Alkitab. Dan itu bukan hanya untuk pria, wanita juga demikian. Karena dua-dua itu punya masalah kebenaran yang harus ditegakkan. Dan saya melihat inilah pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Karena kita terbatas untuk mencapai kebenaran. Tapi kalau Roh Kudus menuntun kita, maka dia akan bawa kita menjadi benar seperti siapa? Seperti Yesus. Ya, hebat. Dan itu memang target Yesus. Bagi orang-orang yang percaya kepadanya, karena dia mati di kayu salib. Ya, dia dikubur, dia bangkit. Kemudian dia naik ke sorga. Dia tahu kita lemah. Itu sebabnya dia kirim penolong. Penolong ini namanya Roh Kudus. Untuk menolong kita. Supaya kita kuat menghadapi godaan daripada setan. Karena godaan daripada setan, dia tidak memilih usia. Ya, pria atau wanita, tua muda dia sikat. Nah, kalau ada Roh Kudus dalam hidup ini, maka dia akan berbisik. Nah, ketika kita berhadapan dengan satu masalah, kita nggak tahu bagaimana cara untuk memilih, Roh Kudus akan bilang, Alkitab katakan itu dosa. Dia akan bilang ke Alkitab, karena dia nggak bilang begini, goyang ngomong, dengar nih. Alkitab, Roh Kudus itu mengarah kepada Yesus. Ya, apa yang Roh Kudus katakan, dia katakan apa yang dia lihat dan dia tahu mengenai Yesus. Karakter Yesus, pribadi Yesus, karena itulah rohnya Yesus. Untuk dia ingin kepada manusia akan sempurna seperti Yesus. Nah, inilah yang perlu kita sadari, apa makna kenaikan daripada Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar dia dipuji naik dari dari dunia ini, dari bumi ini dibawa oleh awan ke angkasa sana. Tidak, bukan. Itu memang salah satu hal yang akan dialami oleh gereja Tuhan pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, pada waktu penghakiman, yang akan membawa kita keluar dari bumi ini terbang ke angkasa itu adalah Roh Kudus. Bukan helikopter. Bukan pesawat ulang-alik. Bukan, Roh Kudus. Sama waktu Yesus naik ke angkasa, waktu dia selesai melaksanakan tugas di bumi ini. Dia naik ke sorga sebagai peringatan hari kenaikan, itulah dia naik ke sorga. Yang membuat Yesus naik ke sorga, Roh Kudus. Roh Allah. Dan yang ketiga, ya, apa yang kita lihat di situ, ya, bagaimana Roh Kudus itu menjadi penghibur. Kita setiap hari berduka, bukan karena melihat orang meninggal, saudara kita yang dipanggil Tuhan, tapi setiap saat kita berduka. Bisnis kita seperti hari-hari ini goncang, kita berduka. Kita melihat, ya, orang-orang yang kita cintai, ya, dipanggil Tuhan, kita berduka. Ya, kita susah. Kita lihat dokter dan juru rawat yang berjuang bagi orang-orang yang sakit, kasihan mereka. Tidak ada yang memperhatikan, bahkan ada yang diusir dari kontrakan karena kamu dokter yang menangani pasien COVID, ya, 19, kamu keluar dari kontrakan ini karena wilayah kami wilayah bersih COVID-19. Coba bayangkan, orang yang berdasa yang mau menolong kita malah diusir. Ketika mereka juga meninggal, mau bawa di kuburan diusir, nggak boleh. Kamu nggak boleh di sini. Jadi mereka mau kubur di mana? Itulah yang saya katakan. Kita ada di dalam dunia ini begitu sulit, setiap hari bangun kita dengan kesulitan. Tapi, ya, itulah yang kehebatan daripada Yesus. Ketika naik dia ke sorga, dia bilang, aku tidak membiarkan kamu menjadi yatim piatu. Artinya hidup sebatang kara, hanya hidup kere, hidup tidak punya kekuatan, hidup seperti orang yang katakan lagi tidak punya pengharapan, putus asa. Tidak. Kenaikan Yesus ke sorga membuat satu pengharapan bagi kita. Dia berikan penolong yang lain. Itu sebabnya di dalam Yohanes 14 ayat 26, ya. Kembali lagi. Yohanes 14 ayat 26, kita akan baca ayat itu. Dia berkata demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang dikatakan
oleh Yesus, yaitu ini. Isi daripada Alkitab. Tidak mungkin kita mau hafal ribuan ayat dalam Alkitab ini. Tapi terus terang, saya sendiri punya pengalaman. Ketika saya menyampaikan suatu Tuhan, dari ayat ini apa referensi yang lain? Saya nggak punya. Ada secara textbook, saya bisa katakan dari ayat ini. Tapi kayaknya nggak mengena. Tidak mengena. Tapi ketika Roh Kudus datang memberikan petunjuk, ini ayat yang kamu baca untuk diberikan kepada pendengar atau orang yang membutuhkannya, maka ayat itu cocok. Karena apa? Narasumber dari Alkitab ini, ya, bukan Yohanes, bukan Petrus, bukan Paulus, tapi narasumber. Dari mana asli? Dari Roh Kudus sendiri. Hanya dia menggunakan berapa orang penulis. Tadi salah, ada 40 orang penulis Alkitab ini, ya. Tapi yang mempunyai naskah, yang mempunyai ide, itu dia Roh Kudus. Dan inilah yang dia akan berikan kepada kita. Bayangkan siapa kita ini? Kita makhluk yang lemah, makhluk tidak berdaya, ya. Kita diberikan kepercayaan menerima Roh Allah. Itu tidak gampang. Setan berusaha untuk mendapat, tapi tidak pernah dia dapat. Ya. Tidak pernah. Saudara dan saya yang hanya berusia mungkin kalau Tuhan izinkan 80 tahun, Tuhan berikan ini kamu, saya kasih Roh Kudus. Untuk apa? Kami bertahan hidup menghadapi setan. Kami dipersiapkan hidup untuk hidup kekal. Kami dipersiapkan hidup untuk satu hal yang kita akan lakukan, ya, sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Sesuai, sekali lagi, sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Karena pemazmur dia katakan, jangan engkau ambil rohmu daripadaku. Ya. Jangan engkau ambil roh. Padahal kalau mau dipikir pemazmur, dia apa yang kurang? Dia menjadi panglima, dia menjadi raja, dia menjadi imam. Semua dia punya. Tetapi terhadap roh Allah dia bilang, janganlah engkau mengambil rohmu yang kudus daripada. Karena dia tahu, tanpa Roh Kudus, dia tidak bisa menjadi raja. Tidak bisa menjadi imam. Karena Roh Kudus yang mengangkat dia ke situ. Dia bisa menang terhadap Goliat. Karena Roh Kudus yang menolong dia. Demikian juga kita. Dalam perjalanan hidup kita di hari-hari ini, kita berhadapan dengan segala macam tantangan hidup. Sakit, penyakit, kesusahan, ekonomi, keuangan, keamanan, dan semua kita hadapi di hari-hari ini. Tapi penolong yang diberikan oleh Yesus kepada kita, menggantikan kita, yaitu Roh Kudus akan menolong kita sampai akhir zaman. Sampai kekekalan. Karena dia pengganti dari Yesus ketika Yesus naik ke sorga. Itulah, terimalah Roh Kudus. Carilah, rebutlah. Kalau Anda sudah memiliki itu, jaga. Ini lebih berharga dari emas, perak, dan intan berlian. Roh Kudus itu. Karena apa? Saya katakan tadi, nyawa kita, saya umpamakan, adalah udara yang diberikan oleh Tuhan. Dan nyawa rohani kita hanya bisa dijaga oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa sorga, kami mengucap syukur. Firman-Mu kami telah sampaikan. Hamba-Mu terbatas untuk menguraikan. Siapakah Engkau Roh Kudus? Ya, Engkau sangat penting. Dari keterbatasan yang hamba memiliki. Kiranya Roh Kudus sendiri yang akan memberikan penjelasan, pengetahuan yang lebih terperinci dan lebih jelas apa maksud daripada Roh Kudus ketika Yesus naik ke sorga untuk diberikan kepada umat manusia. Kiranya sukacita daripada Tuhan, yaitu produk Roh Kudus, akan dialami oleh setiap pendengar firman Tuhan yang telah mendengarkan saat ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sama-sama kita tutup ibadah ini dengan menyanyikan lagu Kiranya Engkau Memberkati. Biar aku
sehingga kesakitan, hingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapa yang ada dalam sorga. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Umat-Mu telah memberi korban dan memberikan milik-Mu. Tuhan, kiranya tilik tangan-tangan yang sudah melakukannya, dan Tuhan akan memberkati mereka dengan limpah. Amin. Di hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ini akan membuktikan bahwa Engkau bukan manusia biasa. Ya Yesus. Banyak orang berkata Yesus manusia biasa. Betul, Yesus manusia biasa, tapi Dia adalah manusia sempurna. Dia adalah manusia ilahi. Amin. Dia mati, Dia bangkit, dan Dia naik ke sorga. Dan Dia pergi ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak biarkan kami sendirian, tapi Engkau datang, Engkau kirim Roh Kudus. Amin. Akan diam, ada di dalam hidup kami, bukan ada di luar. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah yang hanya bisa tinggal di hati manusia. Amin. Terima kasih kami boleh mendapatkan tempat kediaman Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berkati negeri ini, berkati kota ini, berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati para medis yang sedang bergumul, bergulat di rumah-rumah sakit menghadapi pasien Tuhan. COVID-19. Tolong mereka, Amin. lindungi mereka, keluarga Amin. mereka Tuhan. Jangan sampai tertular COVID-19. Yes, amin. Ini doa kami Tuhan. Kami tidak bisa menolong mereka, tapi kami berdoa biarlah Tuhan yang Maha Esa akan menolong mereka dalam tugas yang mulia yang mereka lakukan. Baik di kota Jakarta maupun di kota-kota yang lain di Amin. Indonesia. Amin. Ini doa kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa biarlah COVID-19 yang ada di DKI Jakarta dan Jabotabek, dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, Dalam Engkau nama tinggalkan Yesus. kota ini, karena hanya nama Yesus yang mampu mengusir COVID-19. Dan Amin. kami berseru biar nama itu yang akan turun dan akan mengusir COVID-19 yang Amin. membuat kami susah selama ini tinggal di kota Jakarta dan ada di sekitar DKI Jakarta ini. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Ini doa, ini permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Kami boleh merayakan, memperingati hari kenaikan ke sorga. Dan kami bersyukur kami boleh diberkati oleh Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan saat ini, kasih-kasihku. Anda ada di rumah, Anda ada di tempat tinggal, diberkati Anda di sana. Rotimu, airmu, sakit penyakitmu yang akan mengganggu Anda diusir oleh Tuhan karena Anda beribadat kepada Tuhan yang punya langit dan bumi. Melalui ibadat kita akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa sorga. Kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, ibadat selesai. Amin.